Hai, selamat pagi semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Becky Tumewu di acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya pemirsa ya. Dan semuanya sudah segar bugar ya dan bersemangat untuk mengikuti kira-kira apa sih yang menjadi topik bahasan kita kali ini di acara Dunia Sehat. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa kalau yang namanya dunia sehat nih pasti membahas tentang kondisi kesehatan dan berbagai macam penyakit dengan penanganan tepatnya. Nah kali ini kita akan membicarakan tentang penyakit tipes, oke? Tipes ya macam-macam deh ya, typhoid, nah tuh ya. Tapi kan banyak nih dari kita pasti yang udah pernah ngebahas kok tentang penyakit tifus gitu. Nah tapi yang kali ini mau kita bahas ini adalah bagaimana kalau penyakit itu berulang. Oke. Nah jadi kita tahu bahwa tifus ini adalah penyakit yang bisa saja kita alami. Nah bahkan banyak juga penderita tifus yang kemudian tidak mengikuti saran dokter. Misalnya harus bed rest atau istirahat total, nggak diikutin. Harus minum obatnya teratur, nggak diikutin. Terus masih nakal nih, nggak boleh makan ini makan itu. Masih juga dimakan ya kan, dilanggar semuanya. Sampai akhirnya beberapa bulan berikut penyakit tifusnya kembali lagi nih pemirsa, kumat, kambuh ya kan. Nah tahu nggak sih bahwa ternyata tipes yang berulang atau kambuh lagi itu ternyata sangat berbahaya. Karena apa? Karena dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti pendarahan usus, pendarahan internal, atau sampai ke pneumonia, pendarahan kemudian masalah jantung gitu ya. Bahkan kalau dibiarkan ya ujungnya pastilah ya bisa kematian, oke? Nah jadi itu yang akan kita bahas hari ini seputar tifus berulang, kemudian penyebabnya kenapa, kemudian tifus juga harus diwaspadai karena menular ya, menularnya bagaimana, nah itu nanti kita bahas, oke? Nah sebelum saya memperkenalkan narasumber kita kali ini yang pernah kok hadir di acara kita Dunia Sehat sebelumnya. Saya juga ingin mengajak Anda nanti untuk telepon di 021-290-32644 atau ikutan aktif di media sosial lewat Twitter aja @dai_tv dengan hashtag Dunia Sehat ya. Nah sebelum itu semua saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, tifus atau demam tifoid merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Penyakit ini banyak terjadi di negara berkembang dan menyerang sekitar 21 juta orang di dunia serta penyebab kematian 216.000 orang. Sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses air bersih diduga menjadi penyebab utama berkembangnya penyakit tifus. Tidak hanya itu, belum sempurnanya sistem kekebalan tubuh juga dapat menjadi penyebab munculnya tifus. Dan hal ini banyak dialami oleh anak-anak. Pada beberapa kasus, kesembuhan setelah pengobatan ternyata tidak menjamin seseorang menjadi kebal terhadap infeksi berikutnya. Bahkan pada kondisi melemahnya sistem kekebalan tubuh dapat menyebabkan serangan tifus berulang dan menyebabkan komplikasi seperti pendarahan pada usus, peradangan pada pankreas, pneumonia, dan gangguan kejiwaan. Nah itu dia ya, kita sudah dengarkan dan sudah kita ikuti tayangan sekilas tentang bahayanya tifus berulang. Oke, sekali lagi untuk Anda yang mau telepon nanti untuk tanya-tanya langsung ke dokter di 021-290-32644 dan bisa juga lewat Twitter kami yaitu @dai_tv dengan hashtag Dunia Sehat ya. Nah sekarang saya kenalin lagi ya dokter kita kali ini yaitu Dr. Sri Rahayu. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mulia Ciledug tetangga saya. Apa kabar dokter?
dokter? Baik, Baik Mbak ya. Becky. Aduh. Senang sekali ketemu lagi. Iya, senang sekali kita bisa ngobrol lagi ya dok Iya, ya. iya. Oke, dok, kita mau ngobrolin tentang tipes nih ya, tifus. Tetapi mungkin kali ini kita akan membicarakan lebih kepada gimana nih kalau sampai tifusnya berulang. Iya, Mbak Nah, Becky. tapi dok, sebelum sampai ke sana, saya pernah baca deh bahwa negara berkembang merupakan daerah endemis dari penyakit tifus ini ya dok ya. Iya, Berarti salah satunya Indonesia ya dok ya. Iya. Kenapa tuh dok? Iya betul Mbak Becky. Jadi memang jenis penyakit ini masuk di dalam kategori penyakit menular. Oke. Ya, jadi penyakit ini berpotensi untuk menyerang penduduk secara luas. Dan berkembangnya penyakit ini memang berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk atau belum terjaga dengan baik, atau juga perilaku dari penduduk yang memang masih belum mengindahkan higiene dari perorangannya, ketersediaan air bersih, penyediaan makanan dan sehingga hal-hal yang seperti ini yang memang masih perlu penanganan yang berkelanjutan sering masih ditemukan pada negara berkembang di Asia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini lebih tinggi prevalensinya pada perkotaan dibandingkan dengan kondisi di pedesaan, ya karena sehubungan dengan kondisi di lingkungan tadi. Oke, jadi memang karena kondisi negara berkembang ini ya Betul, dokter ya, ya, jadi yang masih perlu penanganan yang lebih untuk sanitasi dari lingkungan. Oke, jadi air, terutama air bersih itu ya, fasilitas air bersih, perilaku ya, maupun juga penyediaan dari makanan dan minuman. Oke, nah dokter, kalau kondisi di Indonesia ini sendiri bagaimana dok untuk penyakit tifus ini? Iya betul, jadi di Indonesia ini angka kejadian tifus itu cukup tinggi, dari 300-an sampai 800-an ribu. 800 ribu penduduk dari per tahunnya. Dan itu bisa menyebabkan kematian, dan angka kematiannya juga bisa mencapai 20 ribu populasi per tahunnya. Nah, jadi ini memang hal yang perlu diatasi karena memang menular dan endemis. Ya, menular. Seperti itu. Oke, jadi gejalanya sekarang dok, seperti apa sih tifus ini? Kan ini berarti gangguan pencernaan ya dok ya? Nah, itu gimana? Iya betul, jadi penyakit ini berasal dari kuman, ya, bakteri. Ya, bakteri ini memang menyerang organ di tubuh dan menyerang ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Nah, ini penyakit ini. Jadi kumannya masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, kemudian dia akan masuk ke dalam sel-sel yang untuk daya tahan tubuh atau imunitas. Dia akan berjalan atau mengikuti aliran dari kelenjar getah bening di dalam seluruh tubuh kita, lalu juga masuk ke organ-organ hati dan limpa seperti itu. Sehingga dia tidak hanya diam di satu tempat, tapi juga mempengaruhi organ lain. Satu lagi, bahwa kuman ini selain menyerang imunitas atau kekebalan tubuh, sel-sel imunitas, juga mengeluarkan toksin atau endotoksin. Dan endotoksin itulah yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan di organ-organ, katakanlah di paru atau di jantung ataupun di susunan saraf pusat. Nah, itu nanti berhubungan dengan komplikasi-komplikasi apabila tifus ini tidak tertangani dengan baik. Sekilas jadi, seperti itu. Iya ya. Jadi itu harus kita perhatikan kenapa bisa terjadi tifus ini. Jadi gara-gara bakteri titi itu ya, yang belakangnya titit
aduh Titi, bikin repot aja ya. Oke, baik dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Dan untuk Anda pemirsa yang mau telepon silakan di 0212903244, nanti akan ada kesempatannya. Biasanya kalau ngomongin soal masalah tipes nih banyak yang telepon ya. Oke, kita break dulu sesaat, jangan kemana-mana, tetap di acara Dunia Sehat. Pemirsa, ayo kita lanjutkan lagi ya obrolan kita di acara Dunia Sehat. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, kita sedang membicarakan tentang bahaya tipes, tapi bukan tipes sembarang tipes, tipes berulang ya. Bersama dengan Dr. Sri Rahayu, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Silakan untuk Anda yang mau telepon di 0212903244 atau bisa ikutan yuk kita saut-sautan lewat Twitter ya @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat ya. Oke dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Jadi tadi kan sedang membahas tentang belum sampai gejalanya banget ya dok ya, baru ternyata apa sih penyebabnya gitu ya. Nah jadi kalau bicara gejala kan selalu ada demamnya tuh dok ya. Nah gimana tuh dok untuk membedakan demam biasa atau demam karena yang lain dengan demamnya tipes gitu? Iya Mbak Betty. Nah ini pada awal-awal penyakit, awal menderita sakit ini, gejalanya itu mirip dengan banyak kondisi-kondisi demam ya, mirip. Jadi untuk minggu pertama dari penyakit ini memang untuk mendeteksinya tidak langsung bisa menentukan bahwa ini adalah tifus. Ya, gejala awal ya seperti demam, ya demam tinggi atau disertai lemas, pusing atau sakit kepala, sakit otot-otot, atau disertai gangguan, sering disertai dengan gangguan pencernaan juga, katakanlah mual, tidak nyaman perut, ada diare ataupun konstipasi, atau ada juga yang disertai mimisan atau batuk. Jadi memang mirip dengan gejala-gejala infeksi akut lainnya. Namun mungkin yang ciri khas yang lebih khas adalah tipe demam. Jadi pada tifus ini lebih menyerang ketika sore atau malam hari lebih tinggi. Ketika pagi siang demamnya mungkin tidak dirasakan atau demamnya ringan. Ya, jadi ada bedanya di situ ya. Lalu gejala ini akan lebih tampak ketika sudah memasuki minggu kedua, ya di mana kondisi demamnya ya tidak membaik begitu kalau tidak diobati dengan tepat ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi salah satu gejala yang perlu diwaspadai itu adalah demam ya dok ya. Demam tapi demamnya yang berarti naiknya khas ya. lebih tinggi malam. Ya, baik. Nah dok, kan tipes ini menular ya dokter ya. Bagaimana penularannya dok? Betul, ini kondisi kuman ini menular melalui kontaminasi dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Jadi itu terkontaminasi. Penularannya itu dari yang menderita demam tifoid sebelumnya, dan itu dengan kondisi lingkungan yang memudahkan untuk penyebaran, katakanlah karena ini kumannya akan dari darah, akan pada minggu-minggu selanjutnya berada di urin atau di tinja dari penderita, sehingga kalau kita tidak ada sanitasi lingkungan yang baik atau kita tidak ada perilaku cuci tangan dulu dengan baik, itu mudah sekali terkontaminasi. Transmisinya ini kita kenal dengan transmisi oral fekal, jadi dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ya, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ya kebersihan, apalagi kalau
kalau ada yang sedang sakit gitu ya. Nggak boleh campur gitu ya. Oke, nah Dok, kalau kata orang-orang tua kita gitu, kalau sakit tipes sih nggak boleh banyak bergerak gitu Dok. Ini bener apa enggak? Iya, itu betul. Oke, dalam arti nggak boleh banyak bergeraknya kayak gimana Dok? Iya, jadi kita lihat dari bagaimana kuman ini menyebabkan sakit ya. Jadi kuman ini akan menyerang dari sistem kekebalan tubuh, kembali lagi, dan sistem kekebalan tubuh itu bisa menyerangnya di bagian usus khususnya. Ini yang ingin saya ketengahkan. Jadi di sistem kekebalan tubuh di usus itu ada spot-spot di usus yang memang berkumpul sel-sel kekebalan di situ. Kami sebutnya plak Peyri. Nah, kuman itu akan merusak, ya, terjadi reaksi jaringan di situ, merusak lapisan usus, rusak, bahkan pecah, luka, usus bocor. Itu kaitannya dengan istirahat adalah satu. Dengan istirahat itu memberikan kesempatan tubuh untuk bisa mengembangkan sistem imunnya dengan baik. Yang kedua, kita meminimalisasi. Kita kan tidak tahu apakah sudah terjadi kerusakan di usus, sudah terjadi bakal-bakal bocor, bakal-bakal perdarahan. Dengan kita tidak banyak bergerak, itu memberi kesempatan untuk sel-selnya untuk healing proses penyembuhan. Jadi dua hal itu kelihatannya memperbaiki kekebalan dan juga mencegah supaya tidak terjadi bocor. Sebenarnya gunanya istirahat total gitu ya. Nah, ini yang mencegah suka perforasi. Yang suka tidak diperhatikan oleh pasien dokter, gitu ya. Saya nggak apa-apa, besok saya kerja ya. Nah, seperti itu. Padahal ini bisa seharusnya berbahaya ya. Masih istirahat. Masa istirahat pun itu lebih baik dari penelitian itu bisa sampai 7 hari bebas demam. Tuh kan, 7 hari bebas demam. Itu bukan berarti aduh baru 3 hari udah bebas demam, boleh dong tidak aktivitas demam lagi. Itu itu berbahaya. Baik dokter, kita break dulu ya pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dokter Sri, tapi jangan kemana-mana karena saya punya info sehat nih, yaitu buah yang baik untuk penderita tipes. Yang pasti buahnya harus dicuci bersih dulu ya. Tapi buah apa aja, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain dengan menggunakan obat-obatan, konsumsi buah juga menjadi penunjang dalam penyembuhan tifus. Dan berikut ini buah yang baik untuk penderita tifus. Nanas. Buah yang satu ini mengandung vitamin C, bromelain, dan vitamin B kompleks. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan bromelain dapat mengurangi nyeri otot perut dan mempercepat penyembuhan luka akibat serangan bakteri di dalam usus. Pepaya. Buah pepaya membantu dalam mengobati tifus karena buah yang satu ini dapat memperlancar pencernaan sehingga makanan dapat melewati usus halus dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan pencernaan atau infeksi tambahan. Timun. Buah yang menyegarkan satu ini merupakan buah yang dapat digunakan untuk mengobati tifus karena timun dapat mengurangi inflamasi dalam lambung yang disebabkan oleh serangan bakteri Salmonella. Jeruk. Sakit tifus merupakan infeksi bakteri yang menyerang darah dan sistem pencernaan. Maka akan sangat cocok sekali ketika penderita penyakit ini mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin C, dan salah satu buah yang kaya akan vitamin C terdapat di jeruk. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di acara Dunia Sehat mengenai bahayanya tipes berulang ya. Bersama dengan Dr. Sri Rahayu, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Anda yang mau telepon boleh loh, silakan di 0212903244 atau bisa ikutan berkomunikasi, berdiskusi dengan kita di Twitter @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke.
Lanjut lagi ya dok, kita ngobrol. Tadi kan kita udah membicarakan tentang betapa pentingnya istirahat total, dan ternyata istirahat total yang dimaksud itu adalah benar-benar 7 hari istirahat tanpa ada demam lagi gitu ya dok ya. Jadi bebas harus 6-7 hari bebas demam. Oke. Nah dok, berarti sebenarnya tipes ini, penyakit tipes ini bisa sembuh total ya dok ya? Iya. Penyakit ini bisa tembuh total dan memang dieradikasi dengan pemberian obat-obatan. Jadi pengobatan ini ada 3 trilogi lah. Jadi yang pertama adalah istirahat tadi, kemudian yang kedua pemberian diet yang lunak, dan yang ketiga adalah pemberian obat untuk mengatasi kuman penyebabnya. Jadi pemberian antibiotik yang memadai. Ya, jadi dengan jumlah yang cukup, dosis yang cukup, pemberian sehingga kuman itu bisa benar-benar terbasmi. Karena penyakit ini, kuman Salmonella typhi itu memiliki komponen-komponen dinding sel, inti sel, ya, flagel atau memang bentuk dari seperti cambuk begitu ya. Jadi kuman bakteri ini, bakteri gram negatif ini memerlukan kita basmi dengan pemberian antibiotik yang mengenai bagian-bagian tersebut, ya dindingnya seperti itu. Dan jangan lupa kalau kita minum antibiotik itu betul-betul harus diselesaikan, ya, betul harus tuntas. Selesaikan Minumnya sampai habis ya dok ya. Supaya mencegah resistensi. Dan satu hal lagi, apabila pengobatan ini tidak tepat, itu bisa memunculkan typhoid carrier. Aduh, apa tuh dok? Itu adalah kita tidak merasa demam, tidak merasa sakit lagi, namun kuman masih ada. Kuman masih ada dan masih hidup. Dan masih hidup. Dan ini tidak terdeteksi. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena sekitar 100.000 dari populasi yang sudah sembuh di Indonesia itu ada typhoid carrier. Nah, ini biasanya tentu pendeteksian ini ya biasanya pada sarana ya penyediaan makanan ya itu dideteksi ya itu dengan melihat kultur dari biakan kuman itu positif 1 tahun walaupun tanpa gejala. Ya ini jadi kondisi seperti ini memang harus dia perlu juga kita ingat supaya mengobati penyakit ini dengan tuntas. Salah satunya itu. Nah dok, kita ada penelpon, jadi kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Rizka di Jakarta. Dengan Rizka? Rizka di Jakarta. Apa yang mau ditanyakan Rizka? Selamat siang dok. Selamat siang Rizka. Iya dok, saya pengen bertanya. Kebetulan saya sekarang lagi dirawat karena tipes yang berulang. Saya dalam setahun pas ini sudah 3 kali kena tipes. Terakhir itu Desember kemarin dan sekarang saya kena lagi. Yang ingin saya tanyakan dok, saya tidak ketika tipes yang ini berulang tidak ada gejala saya panas, saya pusing, cuman lemes. Cuman saya pikir lemes karena kecapean aja. Apakah gejala tipes itu nggak nimbulin gejala? Soalnya kemarin tiba-tiba saya langsung pingsan dan demam. Sebelumnya tidak ada gejala apapun. Terus apakah berefek karena saya punya mah kronis juga ya dok? Apakah berefek pada mah kronis saya? Soalnya dari kemarin setiap saya makan keluar lagi, saya makan keluar lagi. Itu solusinya seperti apa biar benar-benar enggak berulang dok? Baik, ya. Sebentar Rizka, jangan ditutup dulu ya teleponnya. Dokter ada yang mau ditanyakan kepada Rizka? Betul, jadi saya dengar sudah ada pengobatan-pengobatan sebelumnya. Nah, apakah kondisi sakitnya sudah ada pemeriksaan kultur atau dibiakan begitu? Dari darah atau apa? Paling hanya cek darah saja. Cek darah. Karena sebenarnya sebulan kemarin sempat panas juga, tapi itu belum positif tipes. Cuman yang ini tiba-tiba aja nggak panas nggak apa,
tapi positif. Baik, ya. Terima kasih Rizka. Ya. Cukup ya dokter? Ya. Oke, Ibu Rizka kita coba jawab pertanyaannya ya. Jadi gimana nih jawaban untuk ini Rizka ini? sering didapatkan seperti ini. Oke. Ya. Memang hal yang utama adalah menentukan, ya. Hal yang utama adalah menentukan bahwa ini positif kuman tifus yang menyerang. Dan ini bisa ditentukan dengan pemeriksaan biakan. Jadi ini boleh dikatakan ya dok sebagai hal yang dilakukan oleh dokter untuk memastikan pemeriksaannya gitu dan ya. memberikan pengobatan yang tepat. Nah ini jadi biakan itu bisa diambil dari pemeriksaan darah ya, atau dari pemeriksaan biakan urin atau pemeriksaan biakan dari tinja atau feses. Ya, dan pemeriksaan ini apabila masih ditemukan kuman, ya tentu kumannya positif, ini betul. Memang penyebabnya kuman tifus. Nah mengenai Ibu Rizka tadi ini, ya bisa saja ini gejala-gejala menunjukkan tifus, namun masih memungkinkan kondisi penyakit lain bisa diderita oleh Bu Rizka. Ya, salah satu penyakit yang terdeteksi di sini ada gangguan lambung, ya. Lalu evaluasi pula penyebab infeksi yang lainnya di organ-organ yang ada, ya katakanlah di organ empedunya, apakah ada radang, apakah di urinnya juga. Jadi bisa saja ini memang tifus, namun saran saya ini dilanjutkan dengan pemeriksaan biakan atau kultur. Itu satu. Yang kedua, kita evaluasi penyebab infeksi lain. Saya kira seperti itu. Jadi itu dua hal yang penting ya untuk dilakukan oleh Ibu Rizka sebagai jawabannya nih Bu Rizka ya. Soalnya tadi sampai pingsan segala gitu ya dokter ya. Sampai pingsan, lemah kondisinya ya. Ya itu memang harus ditangani. Bisa saja memang ini tifus, tapi memang saran saya dilakukan biakan. Oke. Baik. Nah, pemirsa itu tadi jawaban untuk Ibu Rizka ya dari dokter. Dan sekarang kita akan break terlebih dahulu dan kembali lagi mengikuti info sehat cara mencegah penyakit tifus. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, penyakit tifus tidak dapat dibiarkan karena akan menimbulkan peningkatan kembang biak bakteri yang dapat mengganggu kesehatan organ pada tubuh. Berikut ini beberapa cara mencegah munculnya penyakit tifus. Menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh tak hanya membuat kulit terlihat bagus, namun juga dapat menghindari bakteri dan kuman menempel pada tubuh. Hal ini dapat mencegah penyakit tifus karena sabun dapat membunuh bakteri yang menempel di tubuh. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kebersihan makanan. Bukan hanya tubuh yang perlu dijaga kebersihannya, tetapi makanan juga. Sebelum mengolah makanan, hendaknya dicuci di air mengalir terlebih dahulu agar tidak ada bakteri yang menempel. Pastikan makanan sudah matang, dan tak hanya itu, hindari juga membeli makanan yang kondisi kebersihannya kurang baik sebagai langkah pencegahan penyakit tifus. Mencuci alat makan dan minum Anda dengan bersih. Faktor utama penyebab masuknya bakteri Salmonella typhi adalah pencucian alat makan dan minum yang tidak bersih. Hal ini membuat bakteri Salmonella semakin mudah masuk ke dalam tubuh Anda. Vaksin. Salah satu cara mencegah penyakit tifus adalah dengan vaksinasi tifus, baik untuk anak-anak, dewasa ataupun orang tua. Mengurangi makanan mentah. Potensi bakteri pada makanan mentah lebih besar dibandingkan dengan makanan yang sudah dimatangkan. Mengurangi mengkonsumsi makanan mentah merupakan salah satu cara mencegah terkena penyakit tifus dan masuknya bakteri jahat ke dalam tubuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Dunia Sehat ya tentang bahaya tipes berulang bersama dengan Dr. Sri Rahayu. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mulia Ciledug. Dan dari tadi sudah ada beberapa penelpon ya di 021 290 32644.
Ya, kita udah ngobrol bersama dengan Ibu Rizka tadi ya. Ibu Rizka sudah tanya dan sudah kita berikan jawabannya. Nah, berarti ada kesempatan lagi untuk Anda yang mau telepon, silakan. Sekali lagi di 0212903244, oke? Nah, kembali lagi kita ngobrol sama dokter. Dok, jadi kalau tadi kan udah banyak dibahas mengenai pemeriksaan, ternyata harus ada pemeriksaan pembiakan kultur dulu gitu ya dok ya, untuk dipastikan ini apakah bakterinya benar bakteri penyakit tipes gitu ya dok ya. Oke, biasanya dok kalau untuk pengobatan, nah ini pengobatannya seperti apa dan berapa lama dok? Iya. Pengobatan ini disesuaikan dengan kondisi penyakit, disesuaikan pula dengan masa terjadinya penyakit ini. Apakah sudah 1 minggu atau lebih ya. Kondisi penyakit ini kadang-kadang penderita kondisinya sudah sangat lemah, dengan mual muntah, asupan makan tidak bisa, ya, dan kondisi sakit yang kelihatannya severe, agak berat, itu ya tentu dianjurkan untuk dirawat inap, ya, diberikan ya asupan nutrisi, ya, tambahan asupan nutrisi melalui infus, ya, obat-obat juga kami permudah fasilitasinya dengan pemberian infus karena terganggu gangguan pencernaan ya. Pada kondisi yang masih awal, nah ini kami harapkan ya di kondisi awal ya tentu sudah diobati, harapan kami seperti itu. Ya, jadi kondisi awal demam itu kondisi tidak terlalu berat sehingga masih bisa dengan berobat jalan. Ya, dan pemberian obat yang diberikan ya berupa antibiotik yang disesuaikan dengan usia, dengan kondisi, dengan juga apakah ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Dan itu tadi ya pesannya ya, bahwa kalau udah mengkonsumsi antibiotik harus sampai habis, sampai selesai. Jadi mengikuti aturan yang disarankan oleh dokter sampai itu selesai. Penting sekali ya dok ya. Saya kira begitu. Baik. Nah ini ada penelpon lagi dokter. Silakan. Kita angkat. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo. Halo ya, selamat siang. Siang, dengan siapa ini Ibu? Saya dengan Ibu Tanti, usia 81. Ibu Tanti di mana Bu? Saya di Grogol, di Jakarta. Oh di Jakarta. Saya selamat pagi dok, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu Tanti. Ya, saya widal nih ya, diperiksa widal tipes ya. Ini kok aneh ya saya. Pertama salmonella itu bulan Februari 1/80. Terus salmonella tipes O 1/160. Terus S paratipes positif 1/160. Tapi waktu bulan April periksanya ini paratipes AO plus 1/80. Juga paratipes BO, juga paratipes TO sama 1/80. Tapi tipes H, paratipes AH, paratipes BH, paratipes TH plus 1/80. Lalu endapan darah saya diperiksa juga 30. Itu ada bakteri dok, bakterinya plus. Lalu ada kristal, kalosalat plus juga. Di urin ini. Itu gimana ya dok? Ini di urin. Ini dok, kalau saya kecapean pergi atau di rumah di dapur gitu, kalau kecapean saya panas badannya, panas, nggak tinggi sekali tapi panas saja. Kenapa ya dok gitu? Apa mesti ada widalnya?
tipesnya. Iya, Ya, Ibu. terima kasih, ya, jadi Dok. ada gejala ya, kecapean, jadi demam seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih ini pertanyaannya. Cukup Iya, Dok. saya kira cukup. Jelas ya. Oke Ibu Tanti, kita akan coba jawab pertanyaannya. Nah ini Ibu Ya. Tanti kayaknya membacain hasil lab nih. Iya. Jadi jelas banget dokter sampai udah nggak ada yang mau ditanyain. Nah jadi gimana Iya. nih dokter Iya, baik. kalau untuk Ibu Tanti? Ya, untuk Ibu Tanti saya lihat hal yang pertama diperhatikan adalah bahwa pemeriksaan untuk mendiagnosis tifus itu tidak hanya satu macam modalitas atau satu macam jenis pemeriksaan yaitu widal. Untuk kami informasikan bahwa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa bahwa untuk pemeriksaan widal itu tidak menyatakan bahwa kita saat ini ada kuman tifusnya. Nah ini mohon diluruskan. Pemeriksaan widal adalah mendeteksi antibodi yang timbul, kekebalan kita yang timbul terhadap tifus. Dan bisa saja terjangkit tifusnya bukan pada saat ini tapi pada masa atau waktu-waktu sebelumnya. Ya, itu satu. Lalu untuk mendiagnosis kalau tidak selain widal bagaimana Dok? Ya tentu ada dari pemeriksaan laboratorium lain, ya jenisnya Tubex misalnya atau Tividot ya. Tubex itu pada kondisi akut itu bisa kelihatan langsung positif, atau Tividot itu IgG IgM pemeriksaannya yang lampau dan yang akut bisa terdeteksi itu dari serologi atau mendeteksi kekebalan tubuh. Nah itu jadi untuk kondisi ibu tadi. Nah ini kalau kita periksa widal berulang itu kita tidak menentukan bahwa tubuh ada kumannya. Ya, bisa saja memang tifus penyebabnya. Ya, paling utama atau gold standar untuk pemeriksaan tifus adalah biakan kuman. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kultur lebih baik untuk menentukan bahwa penyebabnya adalah tifus. Jadi dua hal tadi sebenarnya menentukan bahwa ini positif atau ada kemungkinan infeksi lainnya. Seperti tadi di urin ada bakterinya yang positif. Bisa saja itu menjadi salah satu penyebab dari infeksi. Jadi Dok, kalau kata tadi Ibu mengatakan bahwa setiap kali kecapean tuh naik panas gitu, demam jadinya. Nah itu tuh karena apa? Karena memang stamina tubuh lemah jadi bakterinya aktif atau bagaimana? Ya tentu ini perlu dideteksi. Bakteri mana yang menyebabkan demamnya ini? Apakah memang tifusnya betul? Ya kita sarankan untuk kultur ataukah penyebab lain dari urinnya? Dari urinnya atau organ lain kita evaluasi. Bisa saluran nafas juga. Jadi deteksi apakah positif ataukah penyebab lainnya. Jadi itu ya. Seperti itu. Jawaban untuk Ibu Tanti mudah-mudahan puas ya Bu. Jadi berarti sebaiknya Ibu Tanti ada pemeriksaan lanjutan gitu ya dokter ya. Nah pemirsa nanti ya ada kesempatan lagi untuk Anda yang mau telepon silakan di 021-290-32644. Jadi Anda bisa langsung tanya sama Dr. Sri seperti tadi juga Ibu Rizka dan Ibu Tanti. Sekarang saya punya tips kesehatan untuk Anda yaitu kenali gejala tifus. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala tifus. Demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, sakit perut. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai bahaya tipes berulang ya bersama dengan Dr. Sri Rahayu spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk Anda yang mau telepon di 021-290-32644 untuk langsung bertanya pada Dr. Sri. Nah, sebelum saya angkat telepon mau nanya dulu nih dokter. Nah, Dok, bagaimana kalau dengan ini nih, Dok? Pengobatan-pengobatan yang
kan kayak waktu itu tuh saya dengar katanya kalau sakit tipes tuh ada racikan cacing gitu dok ya. Minum itu wah langsung kondisinya jauh lebih baik. Nah itu tuh bagaimana dok sebenarnya? Iya betul. Memang kita lihat bahwa ada pengobatan-pengobatan herbal, tidak hanya cacing sebenarnya. Oh, apalagi ada dok? juga dari tumbuhan-tumbuhan, cengkeh, kemudian bawang putih, seperti itu, termasuk cacing ini. Pada yang kita lihat di halayak bahwa dengan pengobatan cacing ini atau pengobatan herbal ini kondisi rasanya nyaman, demam hilang, menyembuh, lebih enak begitu gitu ya. Ya untuk kondisi ini, untuk pengobatan herbal ya untuk penelitian bahwa ini bisa membasmi kumannya betul-betul hilang, ya tentu saja penelitian ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, lebih banyak. Bagaimana kita menyikapinya pada kondisi-kondisi awal yang tidak terlalu berat, untuk kondisi-kondisi ini ya tidak membuat kegawatan. Namun kalau penyakit masih berlanjut, tidak baik-baik, ya jangan dibiarkan. Tetap harus dievaluasi dengan terdeteksi dengan tepat dan juga pengobatan yang tepat pula. Oke, baik dokter. Nah sekarang ada penelpon lagi, kita angkat lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo. Halo, selamat siang. Siang. Siapa ini? Dari Via, Ibu Via di BSD. Ibu Via di BSD, oke, Ibu Via di BSD Tangerang ya. Oke Ibu Via, apa yang mau ditanyakan? Silakan langsung pada dokter Kemarin nih gini, suami saya kan waktu pertama pusing seperti vertigo, lalu dia didiagnosa sakit vertigo. Kemudian sempat 3 hari dirawat di rumah sakit. Kemudian 3 hari dia udah agak mendingan, dia balik ke rumah tapi badannya masih meriang. Kemudian saya coba untuk cek darah kembali. Jadi waktu masuk vertigo itu dicek darahnya bagus. Saya seminggu kemudian sudah dia keluar dari rumah sakit, saya cek lagi karena demamnya juga tiap sore. Kemudian saya cek ternyata positifnya gejala tipes 1/160. Nah itu udah seminggu udah dikasih obat, jadi katanya tidak perlu dirawat karena baru gejala. Nah pertanyaan saya, ini udah agak lebih dari seminggu, kira-kira masih suka pusing ya? Itu terus untuk makanan, kayaknya kalau dia makanan yang agak anget itu kayaknya selera makannya cukup bagus gitu ya. Itu apa ada pengaruh? Apakah kita harus periksa lagi untuk menentukan tipesnya udah sembuh atau gimana tuh? Oke Ibu Via, sebentar dokter ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya. Oke Ibu Via, kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Nah ini bagaimana dokter? Iya tentu, ini memang kondisi dengan pemeriksaan sudah dan diobati ya, lalu untuk minggu berikutnya apakah kita perlu evaluasi karena masih ada gejala. Ya tentu kalau memang masih ditemukan gejala terutama ya kita perlu evaluasi lagi. Seperti halnya Widal tersebut itu bisa saja setelah 1 minggu dicek kembali untuk menilai peningkatan dari titernya. Jadi tidak mendiagnosis ketika sewaktu saja, tapi apakah ada peningkatan titer. Misalnya sebelumnya 1/160, oh ternyata menjadi 100/640 ya. Jadi peningkatan yang signifikan, apalagi kalau peningkatan itu bisa 4 kali dari nilai sebelumnya. Ya kalau peningkatannya memang signifikan ya berarti memang di sini penyebab dari kondisi keluhannya itu dari tifus. Nah dok, berarti kalau mengenai komplikasi nih kita bicara tipes, apalagi kalau tipes yang dibiarkan atau belum sembuh total kemudian dia kembali gitu ya dok itu katanya bisa sampai kepada meningitis. Nah itu bagaimana tuh dok? Ya begini ya.
kuman ini seperti patogenesis atau bagaimana cara kuman ini menyerang tubuh kita, ya memang dapat mengenai beberapa organ, ya. Karena awalnya kuman ini menyerang dari sistem kekebalan tubuh, jadi sel-sel kekebalan tubuh distimulasi, dia juga menyusup, katakanlah hidup di sel kekebalan tubuh kita dan ikut dalam aliran darah sampai ke usus, ya, sampai ke hati, limpa, ya, dan endotoksinnya itu menyerang susunan saraf pusat. Ya, jadi ada kondisi di mana kesadarannya jadi berubah, ya, tidak kenal atau katakanlah kejang, ya, tidak sadar seperti itu. Ya, jadi kondisi-kondisi yang mengganggu kesadaran. Kami menyebutnya tifoid toksik, ya, jadi kondisi yang mengganggu kesadaran. Katakanlah bisa menyebabkan meningitis bakterialis juga, jadi menyebar ke selaput dari otak juga memungkinkan bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya tentu perjalanan penyakit ini sudah memerlukan waktu yang sudah lama, ya. Jadi sudah bisa masuk ke minggu kedua atau minggu ketiga, memungkinkan terjadinya kondisi yang menyebabkan gangguan sampai ke susunan saraf pusat. Komplikasi lain, ya tentu yang resiko yang parah adalah adanya perdarahan dari usus, ya, atau dari kebocoran perforasi dari usus itu yang kerap terjadi dan bisa menyebabkan kematian. Ya, gitu. Jadi komplikasi terjadi ketika kondisi penyakit yang tidak tertangani tuntas sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Ya, nah dok, berarti tips secara singkat gitu dok, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat gitu, ya, pemirsa, supaya tidak terjadi tipes yang berulang ini, ya, pada tifus berulang, ya. Yang pertama tentu kita aware untuk kondisi keluhan demam, ya, dengan memeriksakan secara dini. Apabila demam itu dengan pengobatan awal, katakanlah lebih dari 3 hari masih demam juga, itu kita periksa secara dini. Yang kedua, apabila ini didiagnosis sebagai tifus, itu dengan 3 hal, yaitu istirahat yang memadai, pemberian diet, asupan makanan yang sesuai, yaitu yang tidak mengganggu pencernaan ataupun yang lunak, lebih lunak, dan yang ketiga pemakaian antibiotik dengan dosis yang tepat dan dengan waktu yang tepat pula. Saya kira itu. Baik dokter, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh dokter Sri dalam kesempatan ini harus diperhatikan loh pemirsa, ya. Jadi jangan biarkan tipes yang pernah ngalamin tipes jadinya berulang kumat dan kambuh lagi. Rawat dengan baik dan rawat dengan tepat sampai tuntas. Dokter Sri terima kasih, ya, dan pemirsa kayaknya udah waktunya nih kita mohon diri, ya, undur diri dulu. Untuk kritik dan saran silahkan langsung saja di SMS ke 0889 81005000 atau bisa di tweet @daai_tv hashtagnya Dunia Sehat, dan jangan lupa untuk bergabung bersama dengan kami di Facebook Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih dokter. Sampai jumpa lagi di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.